Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan ngaos kitab Ihya Ulumuddin halaman 59 jilid 1. Wa qala Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam bersabda, ila mata tasifuna at-tariqa lil mudlijin? Hingga kapan kamu akan mendeskripsikan jalan menuju Allah lil mudlijina, kepada orang-orang yang ia meniti jalan pada Allah. Wa antum muqimuna ma'al mutahayyirina, sementara engkau itu berdiri menetap tinggal ma'al mutahayyirina, bersama orang-orang yang bingung. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam ini bersabda kepada orang-orang yang punya ilmu, yang ia mendeskripsikan tentang jalan menuju Allah. Tapi ulama ini menjelaskan jalan menuju Allah ini modelnya begini dan begitu. Mereka mendeskripsikan kepada siapa? Kepada al-mudlijin, orang-orang yang memang meniti pada jalan Allah, orang yang betul-betul selalu intens untuk bermunajat kepada Allah, atau as-salikuna ilallah. Kalau makna mudlij aslinya itu adalah orang yang dia berjalan di waktu malam. Makna yang sebenarnya adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang meniti kepada jalan Allah. Ulama ini cuma menjelaskan thariqnya sendiri. Sementara ulama ini wa antum muqimuna ma'al mutahayyirin, sementara kamu tetap berdiam di situ bersama orang-orang yang bingung. Artinya mereka hanya bisa menjelaskan, tapi mereka masih belum bisa mengamalkan. Nah, seperti itu. Makanya katanya Nabi Isa, bagaimana katanya beliau, sabdanya beliau, hingga kapan kamu ini cuma menjelaskan, mendeskripsikan, mensifati jalan menuju Allah kepada mereka, sementara kamu sendiri juga diam di sini bersama orang-orang yang bingung. Nah, seperti itu. Paham ya? Kemudian fahadha wa ghairuhu, fahadha wa ghairuhu, la'alla shawab wa ghairuhu. Fahada ini wa ghairuhu, dan yang selain ini, minal akhbari, dari beberapa khabar, dari beberapa hadis tadi, yadullu ala azimi khataril ilmi. Ini menunjukkan bagaimana besarnya kekhawatirannya ilmu. Fa innal alima, karena sesungguhnya orang yang berilmu itu atau orang alim itu, imma muta'arridun lihalakil abad aw li sa'adatil abad. Orang yang punya ilmu itu, ia akan berhadapan pada salah satu dari dua perkara. Ada kalanya ia akan berhadapan pada kecelakaan yang abadi, kehancuran, kerusakan yang abadi, atau justru ia akan menghadapi pada kebahagiaan yang abadi. Begitu. Wa innahu bil khawdi fil ilmi qad hurima as-salamata illam yudrik as-sa'adata. Dan sesungguhnya orang alim, orang yang tahu, orang yang berilmu, dengan ia mengarungi satu ilmu, qad hurima as-salama, ia justru terhalangi pada keselamatan. Dirinya sendiri tidak selamat. Illam yudrik as-sa'ada, jika ia tidak menemukan kebahagiaan. Makanya kata bahasa sebelumnya, muta'arridun imma lihalakil abad au lisa'adatil abad. Kalau ia tidak menemukan kebahagiaan, maka justru keselamatan akan terhalangi untuk dirinya. Berbahaya kan? Wa ammal athar, sedangkan beberapa athar, faqad qala Umar radhiyallahu anhu. Kalau dalil dari athar, di situ ada Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata,
Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah. Sesungguhnya paling takutnya sesuatu yang aku takuti pada umat ini, al-munafiqul alimu, yaitu adalah sosok munafik tapi dia alim. Begitu. Qalu, lalu mereka berkata, wa kaifa yakunu munafiqan aliman? Bagaimana bisa sosok munafik tapi bisa alim? Munafik ini kalau berjanji kan cedera. Kalau dia dikasih amanah dia berkhianat, kan begitu. Kalau dia berbicara dia berdusta, kan begitu. Kok bisa orang munafik itu alim? Nah gitu. Qala alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Orang munafik itu, katanya Sayyidina Umar, alimul lisan, yaitu alim secara mulut, secara omongan, secara hujah, secara dalil. Jahilul qalbi, tapi hatinya bodoh, hatinya buta, hatinya tidak tahu. Wal amali, juga amalnya bodoh, amalnya tidak tahu, amalnya nol, begitu. Wa qala al-Hasan rahimahullah, la takun mimman yajma'u ilmal ulama wa tara'ifal hukama wa yajri fil amal majras sufaha. Katanya Hasan rahimahullah, janganlah engkau termasuk orang yang menghimpun ilmunya ulama, ilmunya orang-orang alim. Selain itu, kamu tidak hanya menghimpun ilmunya orang-orang alim, wa tara'ifal hukama, dan pilihan-pilihannya, untayan-untayan hikmahnya orang-orang yang bijaksana. Wa yajri fil amal majras sufaha, tapi dalam cara mengamalkan ilmu, dalam cara mengamalkan poin-poin itu, majras sufaha, sebagaimana pengamalannya orang-orang bodoh. Nah, ini kan repot. Ilmunya ulama dikaji, untayan hikmahnya para hukama diambil, ya tak? Secara amal juga dia mengamalkan sebagaimana beramalnya orang-orang bodoh. Jangan sampai kamu gabung semuanya ini. Begitu. Wa qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udayyi'ahu." Katanya lelaki tadi ketika ia berkata kepada Abu Hurairah, "Saya ingin belajar satu ilmu dan saya takut untuk menyia-nyiakannya." Faqala kafa bitarkil ilmi idha'atan lahu. Katanya sahabat Abu Hurairah, cukup dengan meninggalkan ilmu saja itu sudah menyia-nyiakan ilmu. Artinya apa? Kamu tahu kok enggak kamu amalkan, itu sama saja dengan kamu menyia-nyiakan ilmu. Wa qila li Ibrahim ibni Uyainah, ayyun nas atwalu nadaman. Dikatakan pada Ibrahim bin Uyainah, manusia yang bagaimana? Macam yang bagaimana manusia itu yang paling panjang penyesalannya, paling lama penyesalannya? Qala amma fi ajilid dunya fasani'ul ma'ruf ila man la yashkuru. Qala amma fi ajilid dunya fasani'ul ma'rufi ila man la yashkuru. Karena ditanya manusia yang paling lama atau paling panjang masa penyesalannya itu seperti apa, modelnya kayak gimana. Katanya Ibrahim bin Uyainah dijawab, oh, kalau urusan di dunia, urusan yang cepat terjadi di dunia adalah
orang yang berbuat kebaikan kepada orang yang tidak berterima kasih kepadanya. Kamu dibantu sama Sofi, tapi kamu tidak ngomong terima kasih, dan begitu. Tidak ngomong thanks, tidak ngomong suwun, tidak ngomong sekelangkong, gitu. Akhirnya Sofi ini apa? Dia termasuk orang yang menyesalnya akan lama. Ya Allah, rahmat ini dibantu, tidak ada syukur terima kasihnya. Ngono, paham? Ya, karena yang kamu lakukan adalah kebaikan, kan begitu. Itu yang ajilid dunia, yang terjadi secara cepat di dunia. Wa amma indal mauti, kalau nanti terjadinya bukan sekarang, berarti ketika sudah meninggal, fa'alimun mufarrid, yaitu orang alim yang ketika ia hidupnya menyia-nyiakan ilmunya. Kamu punya ilmu, tapi kamu tidak mengamalkan ketika kamu hidup, dia akan menyesalinya secara lama. Begitu. Paham rahmatnya? Wa qala al-Khalil bin Ahmad, Al-Khalil bin Ahmad berkata, ar-rijalu arba'atun, lelaki itu dibagi menjadi 4. Siapa laki-laki itu? 1, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, lelaki yang ia tahu, lelaki yang ia tahu dan dirinya itu juga tahu kalau dirinya tahu. Lelaki ini tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Dia ini orang alim, dia tahu kalau dirinya alim. Fadzalika alimun fattabi'uhu, orang yang sedemikian ini adalah orang alim, maka ikutilah. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, ada lelaki yang nomor 2, lelaki ini alim, lelaki ini tahu, seperti itu. Tapi dia sendiri itu tidak tahu kalau dirinya tahu. Lelaki ini alim, tapi dia sendiri tidak tahu kalau dirinya itu orang alim. Fadzalika naimun fa'aikizuhu, orang yang model kayak ini adalah orang yang tidur, bangunkan. Kamu ini orang alim. Nah, begitu. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, yang nomor 3 adalah lelaki yang tidak tahu, tidak alim, bodoh, dan dirinya tahu kalau dirinya itu bodoh, dirinya itu tidak tahu. Fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduhu, orang lelaki kayak gini adalah orang yang mencari petunjuk, maka tunjukkanlah dia. Jadi dia sadar, dia tahu dirinya bodoh, dia sadar dengan kebodohannya, dia tahu kalau dirinya bodoh. Orang yang model gini adalah orang yang meminta petunjuk, maka tunjukkanlah dia. Nah, yang nomor 4 ini yang parah. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, ada seseorang yang keempat adalah lelaki yang dia bodoh, dia tidak tahu. Kemudian dia juga tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Ini orangnya bodoh, dia sendiri itu nggak sadar kalau dirinya bodoh, nggak tahu kalau dirinya itu bodoh. Fadzalika jahilun farfuduhu, orang yang kayak gini adalah orang yang goblok, bodoh, tolak saja dia. Jadi orang bodoh, orang yang tidak tahu, itu ada 2. Ada orang bodoh, dia sadar kalau dirinya bodoh. Kalau orang ini menyadari kalau dirinya bodoh, berarti orang ini pengen tahu, dia mencari petunjuk, maka tunjukkan kalau ketemu orang kayak gini. Kalau kemudian ketemu lagi dia bodoh, tapi dirinya tidak sadar, tidak menyadari kalau dirinya bodoh, maka lebih baik ditolak saja orang kayak gitu. Seperti itu, paham? Waqala, dan berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yahtifu, memanggil,
Al ilmu bil amali, dengan mengamalkan. Itu memanggil agar diamalkan. Fa in ajabahu, jika meresponnya. Wa illa, jika tidak direspon, irtahal, maka ilmu itu akan berangkat. Jadi ilmu sendiri ini meminta agar diamalkan. Jika direspon, ya tetap melekat. Kalau tidak direspon, berangkat ilmu tadi itu, hilang. Seperti itu. Artinya hilang, ilmu tadi tidak bermanfaat. Wa qala Ibnul Mubarak berkata, la yazalu al-mar'u aliman. Orang, al-mar'u itu seseorang, masih dikatakan alim, ma talabal ilma, selagi ia mencari ilmu. Fa idza dhanna annahu qad alima, jika ia sudah menduga kalau dirinya adalah sudah tahu, sudah alim, faqad jahila, maka sejatinya ia telah bodoh. Jadi katanya Ibnul Mubarak, orang ini masih dikatakan alim selagi ia masih mau mencari ilmu. Jika ia sudah menduga kalau dirinya adalah alim atau sudah tahu, maka sejatinya ia adalah orang yang bodoh. Wa qala al-Fudail bin Iyad, Fudail ibn Iyad berkata rahmatullahi alaihi, rahmatnya Allah semoga tercurahkan kepada beliau, inni la arhamu salasatan, sesungguhnya saya ini menyayangi pada 3 kelompok manusia, 3 kelompok lelaki. Aziza qaumin dzalli, aziza qaumin dzalla. Di situ itu fi'il madhi ya. Aziza qaumin dzalla, paling mulia, lelaki yang mulia di antara kaumnya, tapi sekarang sudah menjadi hina. Kira-kira kalau aziza qaumin ini kalau bahasa kita siapa? Pejabat misalnya, ustadz, dosen misalnya, atau presiden, bupati, gubernur misalnya, DPR. Ini kan orang mulianya kaum, sekarang hina. Nah, orang yang kayak gini katanya Fudail bin Iyad termasuk salah satu orang yang saya sayangi, katanya Fudail bin Iyad. Kemudian wa ghaniya qaumin iftaqara, kemudian adalah orang kayanya di antara kaum yang sekarang jadi miskin, jadi fakir. Dulu orang ini hartawan, sekarang fakir. Kan luar biasa coba. Orang yang mulia kemudian jadi hina. Ini kan sok. Orang yang kaya langsung jatuh miskin mendadak. Sok. Ini adalah orang-orang yang disayangi oleh Fudail bin Iyad. Kemudian yang nomor 3 adalah wa aliman tal'abu bihid dunya. Wa aliman tal'abu bihid dunya, dan orang alim yang dipermainkan oleh dunia. Orang alim yang diperbudak dunia, itu adalah Fudail bin Iyad sangat menyayangi orang itu. Butuh perhatian khusus. 3 orang ini butuh perhatian khusus. 1 orang mulianya kaum yang menjadi hina. Kemudian yang kedua adalah orang kayanya kaum yang menjadi fakir miskin. Yang nomor 3 adalah orang alim yang dipermainkan oleh dunia. Ini termasuk orang yang disayangi oleh Fudail bin Iyad. Wa qala Al-Hasan berkata, uqubatul ulama mautul qalbi. Hukumannya orang-orang yang alim itu jika hati nuraninya sudah mati. Ketika mati hati nuraninya, kalbunya mati, itu adalah hukuman bagi orang-orang yang berilmu. Sinyalnya mati.
Wa mautul qalbi talabud dunya bi amalil akhirah. Kemudian kematiannya hati itu disebabkan apa? Yaitu mencari dunia dengan amal akhirat. Kalau aktivitasnya, amalnya urusan akhirat, tapi semua itu dilakukan hanya untuk mencari dunia. Ini yang menyebabkan hati itu mati. Wa ansyadu, dan mereka menembangkan. Siapa itu yang menembangkan? As-syu'ara. Ajibtu limubta'i dhalalati bil huda. Saya heran limubta'i dhalalati bil huda, kepada orang yang ia membeli kesesatan dengan petunjuk. Dia pengen dapat kesesatan, tapi dia membeli dengan petunjuk. Dia mencari dunia, tapi yang dibuat alat membeli adalah akhirat. Wa man yashtari dunyahu bid-dini a'jabu. Dan orang yang membeli dunianya dengan agamanya, a'jabu, saya juga heran. Orang membeli dunia, dia ingin mendapatkan dunia, ia membeli dengan agamanya. Saya juga heran. Wa a'jabu min hadaini man ba'a dinahu bidunyan siwahu fahuwa min dinin a'jabu. Yang lebih kaget lagi dari dua ini adalah orang yang membeli agamanya, orang yang menjual agamanya. Kalau ba'a itu menjual, kalau ibta'a itu membeli. Yang lebih mengherankan lagi, katanya syair tadi, dari dua kasus ini, kasus yang pertama adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Sudah dapat petunjuk, malah dia membeli kesesatan. Dan yang kedua adalah, saya juga heran, orang yang membeli dunia, dia membelinya dengan agamanya. Ada yang lebih aku herankan, adalah orang yang menjual agamanya dengan dunia, tapi selain untuk dirinya. Berarti dia itu untuk memberikan solusi kepada orang lain, tapi dia menjual agamanya dengan dunia. Kalau secara akal misalnya, Sofi, kenapa kamu jual agamamu? Ya agar saya mendapatkan mobil itu, Ustaz. Mobil itu untuk siapa? Untuk saya. Kayaknya masuk akal. Loh, ini tidak. Sofi ini menjual agamanya, ditukar dengan mobil, tapi bukan untuk dirinya. Untuk dirimu coba. Untuk temannya. Kan lebih tragis lagi. Seperti itu. Paham ya? Paham. Nah, gitu. Fahuwa min dinin a'jabu, itu termasuk dari agama yang mengherankan. Dan begitu. Bidunyan siwahu fahuwa min dinin a'jabu. Hal itu termasuk dari agama a'jabu, yang aku heran, aku aneh, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab.